我的坤极变，这次一一离你而去，让你亲眼看到。 Wang Lin yang terluka karena cambuk dari Hongdi segera mundur karena serangan tersebut berdampak pada jiwa aslinya. Sementara itu, Red Butterfly atau Hongdi segera muncul di kepala raksasa es dan mengejar keberadaannya. Namun, hal tersebut tidaklah mudah karena selama melarikan diri, dia teruslah meminum pil yang dia bawa, membuat Hongdi semakinlah kesal. Sebab ya, semakin jauh, semakin lama, Wang Lin akanlah pulih kembali. Di saat itu juga, Hongdi kembali menyerang dengan cambuknya, karena dia takut kalau Wang Lin bisa memanggil retribusi ilahi untuk kedua kalinya. Di saat cambuk itu melesat, Wang Lin dengan cepat berteleportasi dan berhasil menghindari serangannya. Setelah itu, Hongdi menghina Wang Lin. Akan tetapi lagi, Wang Lin sama sekali tidaklah peduli dan dia hanya tertawa mengejek kepadanya. Alasan dia melakukan semua ini, ya sudah pasti untuklah menghilangkan fokus kutukan pada lengan kanannya. Di saat itu juga, Wang Lin mengaktifkan kutukan tersebut dan garis hitam langsunglah muncul di dahinya Hongdi dan sekujur tubuhnya mulailah terkontaminasi sehingga seluruh tubuhnya langsunglah bergemetar. Wang Lin langsunglah berhenti dan sekali inginlah melihat berapa lama Hongdi bisa untuklah menahan kutukan tersebut hanya dengan energi spiritualnya saja. Lalu Wang Lin kembali berteriak dan seketika ledakan pada lengan langsung telah terjadi, membuat semua kutukan masuk ke dalam tubuhnya Red Butterfly. Di saat itu juga, dia menggunakan kesempatan ini untuklah mengeluarkan kereta perang. Saat binatang tersebut keluar, semuanya pun yang menonton langsunglah terkejut dan mempertanyakan sebenarnya siapa Zheng Niu ini, karena dia bisalah mengeluarkan kereta perang yang telah hilang selama jutaan tahun. Dan mengapa kereta perang ini bisalah berada di tangannya? Ya, karena dia adalah MC utama. Namun seperti biasa, Wang Lin saat ini masihlah belum bisa mengendalikan penuh kereta perang tersebut. Ketika binatang ini mau keluar, maka Wang Lin haruslah mengaktifkannya terlebih dahulu dan menunggu waktu yang cukuplah lama. Lantas, selagi menunggu, Wang Lin berusaha memblokir semua serangan dari Hongdi selagi dia menunggu kereta perang ini benar-benar aktif. Hongdi yang sudah tidak kuat, dia langsunglah melepaskan kendali raksasa esnya dan fokus untuklah menekan energi kutukan tersebut. Di saat itu juga, raksasa es melepaskan pukulannya dan membuat Wang Lin mundur seketika serta juga terluka. Namun guys, raksasa es ini tiba-tiba melompat ke hadapan Wang Lin untuklah melancarkan kembali tinju keduanya. Melihat pergerakan raksasa ini benar-benar cepat, Wang Lin tidak bisa untuklah menghindarinya. Dia pun langsunglah melemparkan pedang surgawi ke arah lengan raksasa es dan keduanya salinglah terkena serangan. Dari bentrokan serangan tersebut, lengan dari raksasa es tiba-tiba menghilang dan Wang Lin terjatuh ke tanah dengan begitu keras. Namun, dia masih bisa untuklah menyempatkan diri untuklah menyatir Hongdi karena raksasa es sudahlah mirip dengannya. Melihat itu, Wang Lin pun mengambil lengan tersebut dan di saat itu juga raksasa kembali menyerang dengan lengan kirinya. Tetapi Wang Lin dengan cepat menghilang dan muncul kembali di tempat pedang surgawinya yang telah terjatuh. Tetapi juga raksasa dengan cepat mengubah arah serangannya. Wang Lin yang sudah begitu siap untuklah menahan serangan tersebut, akan tetapi hal tak terduga benar-benar terjadi, di mana gambar cambuk yang keluar dari lengan raksasa es bergerak berputar dan mengitari tubuh dari Wang Lin, sehingga cambuk milik dari Hongdi berhasil untuklah mengenai tubuhnya. Wang Lin pun cukuplah terluka parah. Ingat ya, cambuknya ini bisa dikatakan sebagai artefak surgawi. Sekali terkena, bukan hanya luka-luka saja, tetapi jiwa aslinya juga akanlah mengalami tekanan spiritual yang cukup kuat guys. Jika itu terus-menerus terjadi terkena serangan, maka ya jiwa asli dari Wang Lin akan benar-benar hancur dan dia meninggal dunia begitu guys. Setelah mendapati serangan dari cambukan tersebut,
Wang Lin cukuplah terluka parah. Melihat kalau kereta perangnya sudahlah siap, dia dengan cepat langsunglah mundur dan langsunglah mengaktifkannya. Akan tetapi, kereta perangnya bukanlah menyerang raksasa es, tetapi serangannya malah meleset ke arah dirinya sendiri. Merasa energi spiritualnya terbuang sia-sia, Wang Lin pun dengan cepat langsunglah menariknya kembali ke dalam kereta perang. Di saat itu juga, raksasa es melesat ke arahnya Wang Lin. Alamah, malah jadi senjata makan tuan guys. Wang Lin yang terdesak pun memanggil Su Ligao yang berada di dalam pedang surgawi. Dengan cepat, pedang tersebut juga mengeluarkan gas berwarna hitam dan menghalangi tinju raksasa es, dan mereka berdua pun terpental cukup jauh. Sementara itu, Wang Lin mengeluarkan lebih banyak rantai hanya untuk menarik binatang roh itu kembali ke kereta perang, yang membuat binatang roh itu langsunglah marah. Alhasil, binatang roh tersebut akhirnya menyerbu ke arah raksasa es. Raksasa es yang melihatnya pun segera menyerang binatang roh ini. Di saat itu juga, binatang roh ini segera melahap raksasa es dengan begitu mudah. Dan juga untuk si raksasa es mulai menyusut akibat diserap oleh si binatang roh satu ini. Dan seperti biasa, Wang Lin belum bisa untuklah mengendalikan penuh binatang roh tersebut ya. Jadi dia saat ini bergerak dengan semestinya saja. Dan untuk Hongdi yang melihatnya langsunglah mengeluarkan laser jiwa yang membuat cambuk putih ini muncul di tangan raksasa es dan langsunglah melayangkan serangan cambuk tersebut yang membuat binatang roh ini langsunglah terluka dan kembali ke dalam kereta perang. Gila, ini cambuk sama pedang surgawi cukup begitu overpower ya. Akan tetapi, dengan kehadiran si binatang roh ini bisa dikatakan cukuplah menguntungkan bagi Wang Lin. Sebab, selama mereka bertarung atau baku hantam, ternyata Wang Lin mencoba untuklah menyembuhkan dirinya. Setelah binatang roh ini benar-benar selesai dari tugasnya, Wang Lin juga telah selesai untuklah menyembuhkan dirinya. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka kembali untuklah dilanjutkan. Ini namanya ronde kedua. Dan Wang Lin kembali menyerang dengan pedang surgawinya. Melihat itu, si raksasa es ini dengan cepat menghancurkan gelombang pedang miliknya dan mencoba untuklah melarikan diri. Serta kali ini, Wang Lin lah yang mengejar-ngejarnya. Waduh, berbalik posisi Hongdi tidak menyangka kalau pertarungan ini akanlah menjadi begitu sangat sulit. Padahal dia telah mengira atau berandai-andai kalau Wang Lin akan sangat mudah untuklah dihabisi olehnya. Bukan Wang Lin ya, tetapi Zheng Niu. Dari sini, dia langsunglah berpikir keras bagaimana cara untuklah menumbangkan sosok dari Zheng Niu ini. Walaupun dia telah menggunakan semua harta nasional dari Sekte Sueyu dan Langit Surgawi, tetapi dua harta ini benar-benar tidaklah begitu berdampak kepada Zheng Niu. Bahkan, dalam pertarungan kali ini, dia sudah 2 kali dipaksa mundur oleh orang yang sama. Baginya, itu adalah sebuah aib. Dan jika dia kalah dalam pertarungan kali ini, bukan hanya reputasinya saja yang hancur, tetapi juga ini akanlah menjelekkan nama dari negara Suzaku. Sebagaimana mereka tahu, ada beberapa negara, salah satunya negara Suzaku yang memiliki kekuatan cukuplah kuat, dan Hongdi adalah salah satu kandidat atau anggota yang memiliki bakat yang begitu luar biasa dan juga dikenal oleh beberapa negara luar. Jika dia dikalahkan dan beritanya menyebar luas, maka untuk orang-orang yang berasal dari negara luar bisa untuklah menyerang mereka dengan menganggap kalau negara Suzaku tidaklah sekuat yang mereka pikirkan. Jadi seperti itu ya guys. Sebetulnya sebutannya itu bukan negara ya guys, tetapi adalah planet Suzaku. Jadi untuk saat ini, Hongdi benar-benar begitu terpojok dan juga begitu mentok. Dia tidak bisa berpikir begitu jernih untuklah mengalahkan sosok Zheng Niu. Di saat itu juga Wang Lin menyadari kalau Hongdi telah benar-benar terpojok. Dia pun kembali untuklah memprovokasinya dan membuat Hongdi benar-benar begitu kesal. Sudah tahu kan alasannya? Agarlah dia tidak fokus untuk mencari sebuah solusi. Lalu Red Butterfly langsunglah terpancing dengan amarah. Dia mengeluarkan bunga mawarnya yang kini hanya tersisa 2 benang saja
sedangkan untuk kelopaknya sudahlah tidak ada sama sekali. Dan dia pun langsunglah mencabut salah satu benang sari untuklah menjadi avatarnya, yang dimana awalnya ia ingin menggunakan avatar tersebut untuklah membantu menembus tahap formasi jiwa. Tetapi di sini dia lebih baik mementingkan untuklah kemenangan serta harga dirinya. Sehingga avatarnya pun terbentuk dan bersama-sama menggunakan kekuatan domainnya. Seketika avatarnya pun langsunglah terbang memancarkan cahaya pelangi, yang dimana setiap cahaya tersebut memperlihatkan orang-orang yang berada di emosinya Wang Lin atau di masa lalunya. Dan diakhiri dengan pedang kecerdasan yang menghabisi orang-orang tersebut. Intinya, Wang Lin bisalah melihat kematian seluruh para saudara atau orang-orang yang memiliki hubungan dengannya. Jadi ya, untuk saat ini, Wang Lin telah terjebak di kekuatan domainnya Hongdi. Dia melihat saudara-saudaranya, bahkan sampai orang tuanya juga telah berada di sana. Sontak, Wang Lin yang telah menyadari kalau dirinya telah terkena sebuah kekuatan domain, dia juga segera mengaktifkan domainnya. Dan seketika, lukisan raksasa pun muncul, yang dimana itu adalah kekuatan domain kehidupan dan kematiannya, serta berkata kalau pedang kecerdasan tidak akan pernah bisa memotong siklus reinkarnasi. Lalu gas hitam dan putih muncul menyatu dan menekan ke arah avatarnya Hongdi dengan kekuatan siklus reinkarnasinya. Alhasil, avatar dari Red Butterfly langsunglah menghilang. Dari semua itu juga, domainnya pun langsung hancur dan jiwa asal dari Red Butterfly langsunglah rusak. Begitu juga dengan Wang Lin, jika bukan karena domainnya, mungkin saja jiwa asalnya sudahlah hancur. Di saat itu juga, mata dari Hongdi berbinar, seperti mendapatkan sesuatu dari pertarungan domain sebelumnya. Hal ini membuat Wang Lin menjadi begitu waspada. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak hitamnya dan menyerang bersamaan dengan pedang surgawi ke arahnya. Di saat itu juga, raksasa es kembali muncul untuklah menghalangi serangan dari Wang Lin. Alhasil, lengan kiri dari si raksasa es langsunglah hancur dan dia pun langsunglah terjatuh. Sedangkan untuk Hongdi yang selamat segera mengambil cambuk putih dari raksasa es. Dan untuk Wang Lin langsunglah mengubah tombak hitamnya berubah menjadi cambuk hitam untuklah mengambil cambuk putih milik dari Hongdi. Hongdi yang melihatnya langsung memberitahu, walaupun dia mendapati cambuk putih miliknya, tetapi dia tetap tidak bisa untuklah menggunakannya, karena ada sebuah segel surgawi pada cambuk tersebut. Dan hal tersebut memang benar, ada sebuah segel yang begitu sangatlah kuat, membuat Wang Lin cukuplah begitu kecewa dan langsunglah menaruh di tasnya. Hai, disimpan dong. Di saat itu juga, Hongdi telah mengeluarkan keempat roh elemennya dan membentuk formasi untuklah menghabisi. Wang Lin yang melihatnya tertarik untuklah mengambil semua untuklah manik-manik surgawinya. Karena untuk keempat roh elemen ini begitu sangatlah penting untuklah meningkatkan mutiara surgawinya. Lalu, Wang Lin langsunglah menyerang ke arah roh elemen tersebut yang ada di depannya, yaitu roh kayu. Namun di saat itu juga, roh elemen yang lain segera untuklah membantu. Lalu, Wang Lin mengeluarkan patung ukirannya yang berisikan domain waktu. Dan seketika, keempat roh ini berhenti sejenak. Lalu, Wang Lin segera mengambil roh logam dan juga roh kayu, serta melesat ke arah Red Butterfly. Melihat Wang Lin masih ada barang hebat, membuat Hongdi sangatlah benar-benar terkejut guys. Dengan cepat, dia membuat roh logam ini benar-benar meledak. Beruntungnya saja Wang Lin berhasil untuklah melepaskannya dan dia pun langsunglah berteleportasi. Akan tetapi, dari ledakan tersebut, Wang Lin masihlah terkena dampaknya, membuat kultivasinya menjadi tidaklah stabil. Karena pertarungannya sudah begitu sangatlah intens, Wang Lin juga langsunglah mengambil kesempatan dalam kesempitan, dia langsunglah menerjang, yang hampir saja untuklah menghabisi nyawa dari Hongdi. Akan tetapi secara tiba-tiba, serangan dari Wang Lin langsunglah dihentikan oleh salah satu orang tetua yang bernama Gong Sun Po, dengan mengatakan kalau Cheng Yu telah menang dalam pertarungan, dan menyuruhnya ke Gunung Sujaku untuklah mengabulkan satu keinginannya. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys.
Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Dan seperti biasa, jangan lupa jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Karena sebentar lagi adanya libur panjang. Jika kalian sakit, ya percuma saja, ujung-ujungnya bakal rebahan di rumah ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 让你亲眼看到